Jadi kita sampai di wilayah sini aja auranya udah kuat banget, melayang ya. Kita nggak bisa masuk karena di sini ada pagarnya buat sahabat Gentala. Jadi saya masuk ke sini aja langsung pengap, napas langsung pengap dan mual gitu. Karena mistisnya memang benar-benar kuat. Jadi konon ceritanya di sini adalah peninggalan jembatan Soekarno untuk menuju peristirahatan Soekarno yang ada di atas. Sayang banget deh kita nggak bisa review ke atas karena memang penjaganya nggak ada di sini juga. Mungkin juga seandainya ada pun kita nggak akan diizinkan untuk masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya lagi ada di wilayah Puncak. Di wilayah Puncak ini ada jembatan, satu jembatan yang tua ya, yang biasa dikaitkan dengan tempat-tempat mistis. Dan konon ceritanya di situ ada istana peninggalan Soekarno. Jadi kita coba lihat aja buat sahabat Gentala, datang ke jembatannya, kita lihat, kita review energi gaib dan mistis apa yang ada di sana. Oke, kita lanjut aja ke sana. Ya, sahabat Gentala, jadi kita udah ada di lokasi nih. Jembatannya ya. Jadi memang aura mistisnya kuat banget. Kayaknya kita nggak bisa naik ke atas. Jadi nggak bisa naik ke atas karena memang di sini dipagar ya. Di sini dipagar. Jadi konon ceritanya ini jembatan untuk bangsa-bangsa bangsawan di zaman dulu, karena di sini banyak perkebunan teh, makanya dibuatkan jembatan untuk naik ke atas villa. Jadi kita langsung naik ke atas, kita cobain energinya ya, energi visualnya di sini. Jadi memang di sini yang saya lihat ini ada beberapa penjaga di sini, terutama di wilayah ini ya. Sebelum masuk sini, ini ada sosok macan putih. Jadi macan putih yang memang menjaga di wilayah ini. Jadi coba kita naik ke atas saja, sampai di batas pagar aja, nanti kita rasakan lagi. Jadi kita sampai di wilayah sini aja auranya udah kuat banget, melayang ya. Kita nggak bisa masuk karena di sini ada pagarnya buat sahabat Gentala. Jadi saya masuk ke sini aja langsung pengap, napas langsung pengap dan mual gitu. Karena mistisnya memang benar-benar kuat. Jadi konon ceritanya di sini adalah peninggalan jembatan Soekarno untuk menuju peristirahatan Soekarno yang ada di atas. Sayang banget deh kita nggak bisa review ke atas karena memang penjaganya nggak ada di sini juga. Mungkin juga seandainya ada pun kita nggak akan diizinkan untuk masuk ke dalam. Sebenarnya lampunya di atas nyala sih. Gembok. Oke, ya udah cukup sekian ya buat sahabat Gentala. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam rahayu sobat Gentala dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu tempat yang mungkin sobat Gentala sempat perhatian atau tidak. Itu tempat ini Ki Seno. Ada satu tempat yang membuat saya menarik. Itu di kawasan Puncak Bogor, di jalur Puncak itu sebelum kalau kita mau mengarah ke Masjid At-Taun ya. Itu sempat saya perhatikan ada satu di tengah jalan itu ada tangga, kemudian ada jembatan terus kepotong dengan tanah gitu. Nah,
kebetulan saya juga belum sempat ke sana ya Ki. Cuman saya lihat-lihat di video-video gitu ya. Ki Seno udah tahu tempat itu Ki? Tahu, udah tahu. Udah sempat ke sana ya Ki? Iya, udah pernah. Nah, konon katanya Ki, itu tempat, jadi setelah putusan jembatan ini, itu ada satu bangunan villa yang konon katanya ini adalah salah satu tempat pada saat Presiden Soekarno ini beristirahat. Iya. Itu ya Ki ya. Nah, dan ada lagi satu literatur yang saya dapat. Konon katanya di situ ada satu energi atau ada satu sosok makhluk astral di situ. Itu gimana tuh Ki? Kalau kita telisik secara spiritual ya, yang memang gue alamin, gue datang ke lokasi tersebut, memang kuat banget, Pras. Jadi di situ tuh ada satu penjaga dari jembatan itu, baru dari jembatannya itu udah ada sosok ular gede, Ular yang melintang. Makanya di situ sering terjadi kecelakaan itu di hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu, ular itu melintang. Maksudnya melintang di tengah jalan Ya, gitu? melintang di tengah jalan. Oke. Dan di saat gue itu waktu itu mau naik ke tangga itu pun, karena tangganya juga posisinya digembok ya. Di situ dari tangga kita mau naik ke atas saja udah ada penjaga macan putih 2. Artinya dari tapak tilas Soekarno di situ, orang yang udah nggak ada ataupun udah meninggal ya, almarhum itu, di situ aja masih ada hodam yang menjaga. Berarti kita bisa simpulkan betapa saktinya Soekarno. Nah gitu. Jadi kalau cerita itu memang itu yang gue alamin itu memang nyata. Memang di situ banyak penjaganya, itu baru dari jembatannya, belum sampai villanya. Kenapa Soekarno itu suka dia niis ataupun dia tidur atau istirahat di villa itu? Karena dulu belum ada istana yang ada di Cipanas. Yang ada di Cipanas. Jadi kalau dari situ kan Cipanas masih jauh kan. Itu kan ada istana presiden juga. Nah, sebelah kanan itu pun tadinya belum ada. Makanya dia sering istirahat di tempat villa yang ada jembatannya itu, Pras. Kemudian ada satu video yang mengatakan bahwasannya entah saya nggak tahu di mana titiknya Ki, yang jelas masih di sekitaran situ tangga dan jembatan itu. Itu ada satu gerbang gaib yang konon katanya gerbang itu mengkoneksikan ke pantai selatan. Itu menurut pandangan Ki Seno gimana? Bukan di jembatan itu. Jadi ada satu di kamar Presiden Soekarno itu tinggali dan dia biasa istirahat di situ. Itu memang ada lorong yang bisa menembus ke pantai selatan. Jadi versi menurut pribadi gue ini, Presiden Soekarno ini punya ikatan kuat dengan Kanjeng Ratu Kidul. Karena Kanjeng Ratu Kidul di sini dia adalah kakak dari Presiden Soekarno, kakak secara spiritual, bukan kakak secara lahiriah ya. Kakak secara spiritual dengan Kanjeng Ratu Kidul. Di situ juga ada Hamengkubuwono ke-9. Dia pun punya ikatan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi kalau seandainya yang tempat villa tadi kita bicarakan itu di kamar Soekarno, dan sampai saat ini nggak ada yang berani nempatin villanya itu. Kamar yang khusus Presiden Soekarno itu nggak ada yang berani karena memang angker banget dan memang itu disakralkan banget gitu. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan Ki, itu kita bicara masalah gerbang tadi ya Ki. Kalau memang gerbang itu berarti bukan di tangga dan jembatan itu, tapi di dalam villa. Di dalam villanya. Di salah satu ruangan tempat Presiden Soekarno. Soekarno tadi ya. Nah, pertanyaannya itu gerbang itu ada setelah villa ada atau sebelum villa ada? Setelah ada. Setelah ada. Setelah ada. Itu memang gimana? Sengaja dibuka atau memang muncul dengan sendirinya? Kalau gerbang gaib ini, kalau kita yang sudah memahami ilmu spiritual itu bisa kita buka gerbang gaib. Gerbang gaib itu bisa kita buka untuk kita langsung berkomunikasi dengan yang dituju. Contoh di sini kayak penarikan benda pusaka. Penarikan benda pusaka itu kita pun harus membuka gerbang gaib bumi supaya pusaka-pusaka itu bisa pada keluar. Jadi kalau untuk yang tadi Presiden Soekarno itu gerbang gaibnya itu dibuka dengan dia supaya dia bisa menembus ke alam dimensi lain. Yang di pantai selatan tadi. Di pantai selatan. Jadi kayak misalkan dia menembus di Samudra Beach Hotel yang di Pelabuhan Ratu itu, dia bisa kamar itu bisa menembus ke dimensi ataupun gerbang gaib Kanjeng Ratu Kidul. Itu sebenarnya yang bikin ya antara
Presiden Soekarno sama Hamengkubuwono itu. Nah, artinya jadi untuk mempermudah beliau mengkonektivitas antara beliau dengan pantai selatan atau dengan Kanjeng Ratu Kidul ya, kayak. Kalau tadi dikatakan di villa itu ada gerbang, kemudian di hotel yang Samudra Beach tadi ada gerbang. Nah, berarti di istana itu banyak dong gerbangnya. Banyak. Apa yang ini kebuka, yang ini nutup, hilang, atau yang ini pada saat ini yang ini kebuka, yang ini nutup, hilang? Atau gerbang gaib itu bisa kita buat semau kita. Dimanapun itu? Dimanapun. Di rumah pun itu bisa gerbang gaib kita buka. Kayak contoh kita mau ketemu dengan siapa? Adanya di mana? Misalkan contoh ketemu dengan Prabu Siliwangi. Itu gerbang gaib supaya kita bertemu dengan Prabu Siliwangi itu bisa kita buka kalau kita tahu kuncinya. Yang paling utama kuncinya kan. Itu kita bisa buka. Kalau misalnya kita mau ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, itu gerbang gaib itu melalui tembok pun bisa kita buka. Dan di situ gue banyak pembuktian juga. Yang tadinya tembok biasa kita buka gerbang gaib dan di situ ada suara kayak kuda. Kayak misalkan Kanjeng Ratu Kidul kan bawa kuda, suka ada suara kleneng apa kayak ini kuda gitu kan. Itu pun sering. Jadi gerbang gaib itu bisa dibuka di mana aja. Contoh, ada beberapa gua petilasan para wali. Dia bisa nembus ke Mekah. Menembus ke Mekah itu yang bisa dia, bukan kita. Karena dia udah ngebuka gerbang gaib dan itu buat lettingan ilmu dia, bukan kita. Kayak contoh di Saparwadi ataupun di gua peninggalan Syekh Mui di Tasik. Itu bisa menembus ke Mekah melalui lubang, dan itu kalau kita secara logika itu nggak akan bisa nembus pas, terkecuali melalui media ilmu spiritual. Jadi hanya orang-orang tertentu dan para wali itu yang bisa menembus, kita nggak bisa. Kita punya cara yang beda. Artinya kadar keilmuan kita dengan kadar keilmuan dia dengan kadar keilmuan kita itu udah beda banget. Kita bisa ngebuka jalur gaib itu melalui cara kita, tapi bukan cara dia kayak gitu. Berarti masing-masing orang punya kuncinya masing-masing. Punya kuncinya masing-masing. Nah, kalau misalkan katakan Pak Soekarno ini beliau mempunyai satu kunci untuk membuka gerbangnya sendiri untuk menuju ke pantai selatan atau berkoneksi ke Ibu Ratu Kidul gitu ya. Itu yang masuk itu bersama dengan jasadnya, kayak di film-film gitu, kayak kita tahu, mungkin teman-teman tahu di film Narnia ya. Itu ada satu gerbang kemudian masuk nih, sejasad-jasadnya masuk terus atau pindah tempat, atau hanya jiwanya atau sukmanya aja gitu? Sukmanya aja. Oh, sukmanya aja. Terkadang sukmanya itu dari Kanjeng Ratu Kidul yang datang ke dia. Terkadang dia buat konektivitasnya itu dianya dulu yang datang menyambut, baru dia disambut. Setelah disambut dianya bisa keluar masuk lewat situ. Tapi dengan orang yang membuka gerbang gaib itu, bukan orang lain. Kayak contoh misalkan kita di rumah, gerbang gaib yang udah dibuka gitu ya. Kita punya leluhur ataupun kakek yang memang dia sakti, dia bisa ngebuka gerbang gaib. Terus kita orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak memahami ilmu spiritual, terus kita suka ngedengar kayak ada suara orang jalan, terus kayak ada suara tepak kuda dia lewat. Dan itu memang dulunya dia pernah dibuka gerbang gaib dengan kakeknya. Hal yang kayak gitu mungkin buat teman-teman sekarang juga masih suka merasakan kalau memang yang rumahnya itu dulunya kayak misalkan rumah warisan dari leluhurnya dan ditempati dengan cucunya, itu pasti gue yakin pasti banyak interaksi hal-hal gaib kayak gitu. Jadi kayak misalkan di tempat yang memang gue datengin itu, jembatan itu, dan di situ banyak interaksi di kamar Soekarno-nya itu ya karena memang jalur yang udah dibuka nggak ditutup lagi sama dia. Makanya ada koneksivitasnya para gaib ke dimensi manusia. Jadi orang yang ngedengar ada suara ini, terkadang ada suara kuda, terkadang ada suara orang ketawa atau apa, ya itu karena jalur atau gerbang gaibnya nggak ditutup lagi, Pras. Apa resikonya kalau misalkan ada satu gerbang yang mungkin si pembukanya ini sudah nggak ada atau almarhum ya, atau meninggal gitu bahasanya, lupa atau bahasanya apalah, ini gerbang nggak ditutup lagi sama si orang tersebut, ada nggak resikonya ke kita yang khususnya melintasi atau tinggal di wilayah sekitaran si gerbang ini? Resikonya sih nggak ada ya, kalau untuk yang artinya bikin fatal itu nggak ada, tapi interaksi pasti ada.
Tapi tidak untuk menyakiti atau membuat fatal orang sampai mati atau meninggal, nggak ada. Cuman interaksi suara-suara itu udah pasti ada, pergeseran barang itu udah pasti ada, perubahan misalkan kayak ada vas bunga atau apa atau segala macam digeser-geser itu udah pasti ada. Cuman untuk menyakiti atau membunuh seseorang itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak bisa ya Ki ya? Nggak bisa. Oke, nah bisa nggak tuh gerbang ditutup oleh selain orang yang membuka tadi Ki? Bisa. Bisa ya? Yang penting orang itu harus lebih tinggi ilmunya dari yang membuka. Oh gitu. Sama kayak santet. Santet bisa kita obati kalau ilmu kita lebih tinggi dari dukun yang menyantet itu. Kalau kita masih di bawah, kita mau baca apa nyampe bibirnya dobleh, nggak akan bisa. Mau buka kitab apa nggak akan bisa kalau ilmu kita lebih di bawah dari orang menyantet. Kalau menutup gerbang gaib, kita bisa menutup gerbang gaib kalau ilmu kita lebih tinggi dari yang membukanya. Maka dari itu di tangga tersebut yang tadi Kisano bilang ada macan putih 2, kemudian ada ular besar, itu memang berfungsi untuk menjaga tempat itu supaya si menjamin keamanan si gerbang tadi ini Ki, sampai nanti ada yang nutup. Menstabilkan supaya dia lebih awet, nggak gampang runtuh dari si jembatan itu. Kalau orang-orang dulu kan pras banyak juga ceritanya ya kan, kayak dia bikin jembatan di jalan raya, kadang tumbalnya kepala manusia. Itu gue dengar dari zaman gue kecil, dan itu memang benar. Untuk menguatkan perlu hal-hal kayak gitu kalau orang-orang zaman Belanda dulu kayak gitu. Karena setahu gue itu jembatan yang ada di Puncak Bogor itu, jembatan yang menuju Villa Soekarno itu didirikan itu dari zaman Belanda. Bukan era-era baru-baru ini. Itu udah jembatan kuno banget, jembatan lama banget. Gitu. Jadi ada beberapa di situ memang sosok-sosok gaib yang memang bermukim ataupun bertempat tinggal di situ. Salah satunya yang gue baru mau naik itu ada penjaga macan putih 2. Kita ke atas lagi udah ada ular yang ngejaga. Itu benar ada. Nah, tadi Kiseno bilang ada macan putih tuh Ki 2. Setahu saya nih, kalau ada bahasa macan putih atau macan gaib gitu ya, itu pasti ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Nah, apakah si sosok macan yang ada di tangga atau jembatan tersebut nih masih ada kaitannya ke sana? Ada kaitannya. Karena Soekarno di sini dia bisa mendirikan Istana Bogor. Istana Bogor yang saat ini itu didirikan itu tempat kerajaan dari Prabu Siliwangi. Dulunya, cuman dihancurkan dengan Belanda. Makanya untuk mewujudkan di situ kerajaan, dia mendirikan Istana Bogor itu. Dari Istana Bogor itu kita bisa lihat ada tapak tilas juga dari Kanjeng Ratu Galuh, makam istri dari Prabu Siliwangi. Kanjeng Ratu Galuh. Nah, di sana istri dari Prabu Siliwangi. Di situ juga di kebun rayanya itu ada satu makam patihnya Ki Majapra sama Mbah Bakul. Jadi menurut pribadi versi gue sih Soekarno di sini dia punya fans juga, artinya punya idola juga bahwa Prabu Siliwangi itu memang bisa dijadikan panutan. Makanya dari situ dia mendalami banyak meditasi ataupun berpuasa untuk mendapat keilmuan tersebut. Karena dimanapun tempat ya yang gue datengin untuk berziarah, di situ banyak tapak tilas dari Soekarno. Termasuk di Gunung Munara, ada juga di daerah Gunung Salak, ada juga di Istana Bogor. Itu banyak banget tapak tilas dia, sampai kemana-mana, dan banyak tapak tilas dari Presiden Soekarno. Itu Pras. Oke. Nah, kembali ke jembatan atau tangga tadi tuh Ki, kan di situ ada sosok-sosok makhluk-makhluk astral yang bertempat di situ ya Ki. Terus sempat tadi Kiseno bilang ada ular itu di satu hari itu melintang di jalan sehingga menyebabkan orang kecelakaan. Entah itu kecelakaan yang disebabkan karena dia melihat ular itu atau memang dia lagi pikirannya kemana-mana. Nah, menurut Kiseno nih bagaimana nih pada saat kita melewati jalur tersebut supaya tidak terjadi apa-apa dengan kaitan dengan adanya sosok-sosok tersebut Ki? Yang paling utama dimanapun tempat ataupun jalan, terutama di jalan yang melewati jembatan puncak ya,
ataupun di tol kebanyakan tempat, yang paling utama sih menurut gue kita harus selalu ingat dengan Tuhan. Yang kedua, misalkan di sini yang beragama Muslim ya harus banyak berzikir dalam hati. Karena lintasan-lintasan itu kita membuat jalan itu kita tidak tahu dulunya itu bekas apa gitu. Jadi yang paling utama itu harus ingat dengan Tuhan, Mas. Ya. Jadi begitu teman-teman, kalau suatu hari kalian melewati lokasi jembatan dan tangga tersebut, jangan pernah berpikir macam-macam, tetap konsentrasi pada jalan dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berzikir atau menurut keyakinan kalian masing-masing. Terima kasih Kiseno, pembahasan kali ini cukup. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.